fil mukhatabati nahu taf'alina. Wa ammal amsilatul khamsah, adapun amsilah yang lima misal yang artinya sebenarnya adalah af'al khamsah. Al-af'al khamsah tadi yang mana itu setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah menjadi la yaf'alani, taf'alani, atau dhamir mukhatabah taf'alina, atau dhamir jama' yaf'aluna dan taf'aluna. Nah, sudah. Jadi kemana dia? Fa innaha turfa'u bi thubutin nun. Yang kemarin juga dulu. Balik. Dengan tetapnya nun, rafa'lah dia wa tunsabu dan dinasabkan, wa tujzamu dan dijazamkan bi hadfin nun dengan membuang nun. Astagfirullah. Kok aja kok. Oi, dulu. Hah? Apa dia tas ni terleset dia bagian song bihadfin nun ulima mimma taqaddam, diketahui dari yang telah lalu, yang telah lewat tu, bakal tahu budak tadi ya, yang telah lewat tu tadi, anna alama apa di situ? Anna alama, tugas ana menasabkan isim merupakan khabar, berarti anna alama tidak betul. Kenapa tu? Karena jamak muannas salim nasab dengan kasrah. Diropakkan dengan dinasabkan dengan kasrah. Jadi enggak mungkin alamat, tapi alamatil rabi. Anna alamatil i'rabi, apa di sini lagi? Arba. Kenapa arbaun? Khabar. Ini contohnya kan dia dekat jumpanya, dan artinya kena ada juga unsur paham baru bisa kita menentukan yang mana isim yang mana khabarnya. Ini kan agak senang. Anna alamatil i'rabi arbaun, rupanya bukan arbaun. Ada asyra, berarti arba'a asyrata. Apa tu? Paslah arba'a asyrata. Kenapa arba'un? Cuman dia kalau dia berdampingan dari adat itu menjadi mabni, dia salasa asyra mabni permanen dia. Huruf jar pun min salasa asyra. Ini adat murakkab namanya.
yang dari mulai 13, dari mulai 11 sampai 19 kecuali 12. Kalau itu jadi masih murab isna asyara, isnata asyrata, arba'a asyrata, ada 14. Terus sebarisnya arba'un usulun, ada 4 yang asal. Apa itu? Ad-dhammatu lirraf'i, wal fathatu linnasbi, wal kasratu lil jarri, wal jazmu lissukuni. Itu juga ya dibilang kemarin tuh kan. Apa tadi ya? Dhammah untuk rafa, kemudian fathah untuk nasab, kasrah untuk jar, dan sukun untuk jazam 4 ya. Wa ashrun furu'un naibatun an hadhil usul, dan ada 10. Apa itu 10? Furu'un, furu'nya, cabang. Itu sontin telingo lu. Ada pula. Furu'un juga. Kabar. Kalaupun apa pun tak ada apa, tak ada bakhar. Mana surlah. Di arba'un usulun ada 4 yang asal. 4 tu asal. Cuman lebih nak tak ada khabar lah ya. Ashrun furu'un. Pun dibalik furu'un naiban an hadil usul ashrun. Gitu dibalik dia kan. Dan ada 10 yang furu' yang ganti daripada itu. Apa saja? Salah suntanu buanid dhammah. Ada 3 ganti daripada dhammah. Wa arba'un al fatah, 4 ganti daripada fatah. Wa isnani anil kasrah, 2 ganti daripada kasrah. Dan 1 ganti wahidatun sukun, 1 ganti daripada sukun. Kenapa 3 dibilangnya ganti daripada dhammah? Apa? Ganti daripada dhammah. Waw, alif, nun. 3 ya. 2 ganti daripada kasrah. Ya. Fathah. Terus 1 ganti daripada sukun. Hadfun. Okey. Ulang balik. Wa anna niyabata, apa buat situ? Wa anna niyabata itu isim anna. Waqi'atun fi sab'ati abwabin. Sedangkan niyabah tadi itu yang 10 tadi terjadi pada 7 bab. Al-awwalu ma la yansarifu. Azani jamul muannasis salim. As-salis al-fi'lul mudhari al-mu'tal. Mu'tal akhir. Ar-rabi, rabbi. Al-muthanna. Al-khamis jam'ul mudzakkariss salim. As-sadis al-asma'us sittah. As-sabi al-amsilatul khamsah. Ismul ladhil ansarif, mu'annas salim, fi'il mudhari' mu'tal, kemudian musanna, jamak mudzakkar salim, asma'us sittah, dan af'al khamsah 7. Betul itu 7 yang dari kemarin tadi, cuman biar kita lebih memahami maksudnya.
Juara sebut gitu loh bahasa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta saja. Mau jual budak. Hah? Ayo budak. Ikhfa. Oh, ikhfa. Nah, bisa tak sanggup soalnya. Itu tawadu ini. Kalau dia pakar bilang itu sanggup. Jadi judul apa? Wa amal amsilatul khamsah. Ulang balik ya pelan-pelan aja gitu ya. Tak ada yang dikejar kan? Bagat tanya dulu. Pelan-pelan aja tak ah? Iya tak lari gunung kaja. Cuma tak naik. Gunung lain. Oke. Yaf'alu terus. Pola lah. Yaf'alu. Terus yaf'alani terus. Yaf'aluna. Pelan aja. Terus taf'alu. Taf'alani. Taf apa yaf? Yaf. Ingat ini harus kita ingat yaf Allah. Terus taf'alina. Taf'alu anta. Taf'ala. Terus yakin nih. Taf'alani. Taf'ali. Apa polanya aja. Taf'alani. Yakin nih. Taf'alna. Af'alu. Naf'alu. Ini ya. Yaf'alu. Yaf'alani. Yaf'aluna. Taf'alu. Taf'alani. Yaf'alna. Taf'alu. Taf'alani. Taf'aluna. Taf'alina. Taf'alani. Taf'alna. Af'alu. Ini pas 14 kan? Ini dulu. Af'alu. Naf'alu. Nah. Kita ingat nih. Ini yang pertama dia pakai ya. Sukun. Yang kedua dia pakai ta. Sukun. Nah. Pada kondisi ini fi'il mudhari'nya mabni, tak bisa diotak-atik. Mabni itu bahasa kampung kami nama permanen. Nah, tak bisa lagi dirubah-rubah. Tak bisa dihilangkan. Kecuali dipaksa dulu ya. Nah. Tetap yaf'alna. Jadi mabni. Anda, oke. Sekarang fokus kita kembali balik. Kullu fi'lin ittasala bihi dhamiru tasniyatin. Ini dhamir tasniyah. Nih. Satu. Memang identiknya ini betul-betul mirip aja kan. Macam muslimah nih. Tapi gak pula ini pakai ya nanti ketika nasab. Mirip aja. Pakai alif dan nun, alif dan nun, alif dan nun. Yaf'alani, taf'alani, taf'alani, taf'alani. Masuk semua. Satu. Kullu fi'lin ittasala bihi dhamiru tasniyatin. Jadi mau huma dia yang laki-laki, huma muannas dia, kemudian taf'alani antuma yang muzakkar, kemudian antuma yang muannas. Penting dia satu itu ilah masuk pemahamannya. Jadi teristimalkanlah semuanya dalam satu redaksi ini. Setiap fi'il yang berakhiran dengan dhamir tasniyah masukin yang 4. Satu. Yang kedua tadi apa? Au dhamirul. Iman dulu nih. Jamak muannas mukhatabah. Au dhamiru jam'i. Yaf'aluna sama
taf'aluna. Nah, ini jangan mengganggu dia, kita biar aja dulu. Jangan bergelau-gelau dah. Nah, berapa dah? 2, ini 1, ini 2. Yang ketiga, au dhamirul muannatsil mukhatabah. Nah, inilah yang disebut amsilah khamsah. 3 aja. Kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Kita kira dia, ini udah pernah buat tapi kita ulang balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sudah, 7 kan? 1 pakai ya. Kemudian berikutnya pakai ta. 1, 2, 3. Ini sama. Dikira 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bahasa kamu gitu, Ustaz. 5. Berapa banyak? Little. Ada kawan kan? Ada namu kan? Tengok bawa pasar, siapa namu? Tulis. Bahasa Inggris, bahasa neraka, lain tulis, lain baca. Abab, oh enggak pula dengan aku, punya siapa nih? Siapa apa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini af'al khamsah. Disebut amsilatul khamsah. Jadi apa permasalahannya nih? Dia ini yaf'alani. Kalau nampak dia yaf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina dan seterusnya, berarti marfu lah dia. Berarti dalam kondisi marfu. Nah, kalau nanti ada an, berarti yaf'alani berubah jadi yaf'ala. Nah, itu aja buang nun. Biar berubah. Taf'aluna masukan taf'alu. Kena dibuang, kasih bendera. Nah. Oh, dia nasab. Masukkan jazam. Yaf'alu. Nah, yaf'ala ni. Masukkan lam yaf'alu. Lam taf'ala. Fa'il lam taf'alu. Ini contoh yang paling konkret. Fa'il lam taf'alu, kata Allah. Jika kamu tak bisa melakukannya, walan taf'alu, dan kamu tidak akan bisa. Walan taf'alu. Inilah lan yang menunjukkan dia tidak akan bisa untuk selama-lamanya. Adapun lan yang lain itu tidak akan, artinya ada kemungkinan berubah, bukan untuk selama-lamanya. Itu yang bilang membalik kekeliruan orang banyak. Lan menganggap arti tidak akan, jadi seakan-akan lil abad. Enggak, cuman kali ini aja lil abad, karena itu Allah yang bilang, selebih tidak. Ya. Pokoknya hitung sama Allah semua. Nah, jadi fokusnya sama nun. Selagi ada nun, subutun nun. Hilang nun, kalau enggak nasab, jazam. Kalau enggak jazam, nasab. Nah, sebut dengan amsilatul khamsah.
Mana? Mana? Fa illam taf'alu walan taf'alu. Yang huruf An taf'alu. Jadi an yaf'ala. Sama. I'rabnya beda. Sama, beda dia. Kan gitu i'rab kan? Wa alamatu nasbihi hadzfun nun. Wa alamatu jazmihi hadzfun nun. Sama dia. Karena dia menghadzfun nun. Membuang. Kita ingat balik ya. Alif tambah. Batu nisan. Karena dikubu. Hah? Entah lupa apa itu. Itlaq dari fariq. Yang pertama dhammah. Apa tadi kawan dhammah? Wow. Alif. Nun. Baru kawan fathah. Ya. Kasrah. Bis. Iya. Kawan kasrah. Fathah. Saling berbalik-balik dia. Kawan fathah, kasrah. Untuk jamak mana salim kan? Kawan di kasrah, fathah. Nah, habis itu fathah lagi, ya, habis. Bisa ya? Baru kawan sukun, dah hasbun nun. Itu menghafal fathah. Nah, ulang lagi. Lirrafi arba'u alamat. Rofa punya 4 tanda. Yang pertama apa? Dhammah. Yang kedua alif. Yang ketiga waw dan nun. Dhammah itu apa? Mufrad. Isim mufrad. Munsharifan kana aw ghaira munsharif. Asri bertanwin ataupun tidak. Kemudian jamak muzakkar, jamak taksir. Munsharifan kana. Habis, apa lagi? 4 nih. 4 nih. Doman 4 nih. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. 4 ini. Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'. Yang fi'il mudhari yang masih normal. Ini apalu, napalu, tani yapalu, tapalu. Dah, apalu, napalu. 5. 5 juga. Dah, habis itu ya. Habis itu alif, itu siapa alif? Sana, habis. Kemudian wow. Jamu muzakkar salim. Asmaul khamsah, asmaul sittah. Baru yang ke nun. Dah, alaful khamsah habis. Dah. Masuk kita walin nasbi khamsu alamat. Untuk nasab ada 5 tanda. Yang pertama fathah, kasrah, ya, alif, hadzfun nun. Untuk siapa fathah? Isim mufrad. Hah? Munsharifan kana aw ghaira munsharifin. Terus jamak taksir sama lagi fi'il mudhari. Fi'il mudhari oh iya salah. Lam yattasil idza dakhala alaihi nasibun. Idza dakhala alaihi nasibun. Tapi yang pasti fi'il mudhari yang tidak ada bersambung dan akhirnya sesuatu. Walam yattasil bi akhir syai'. Habis itu
Kasrah. Siapa kasrah? Hah? Untuk jam muannas salim. Habis itu alif. Itu siapa alif? Asmaul Sittah. Habis itu nun. Hadfun nun. Itu siapa? Hafal khamsah. Habis. Berarti 4 tanda rofa, 4 alamat rofa, dan 5 alamat nasab. Sekarang khafat. Khafat itu kasrah, fathah, dan ya habis. Fathah untuk bukan itu. Kasrah untuk isim mufrad. Di sini dia berbeda dia kan. Yang munsharif saja. Baru jamak taksir. Baru habis. Jamak muannas salim. Wa ma humila alaih. Dan yang kedua baru kasrah. Kasrah tadi untuk ismul ladzi ansharif. Baik itu mufrad maupun jamak taksir. Kemudian yang ketiga ya. Itu siapa ya? Bergabunglah ini jamak mudzakkar salim dan asma as-sittah. Baru terakhir sukun, tanda jazam, sukun dan hadzfun. Tapi saja hadzfun fi'illah. Sukun untuk siapa sukun? Ya untuk si mufrad lagi. Untuk fi'il mudhari, tentunya lam tasil bi akhir syai', sedangkan dia masuk jazm lah pula kan. Baru yang sukun yang hadfu harful illah untuk fi'il mu'tal akhir, dan hadfun nun untuk asma al-af'al khamsah. Kebalik harusnya af'al khamsah dulu. Berarti 4 tanda rafa, 5 nasab, khafat 3, sedangkan jazam 2. Jadi totalnya berapa? 14. Kata tadi berapa? Arba'a asyrata. Ada 14. Arba'un usulun. Ada tadi. Yang dari mulai domah, fathah, kalau yang ininya kasrah, baru ini sukun. Inilah asalnya, dasar. Kemudian selebih dari itu, ganti daripada ini berarti 4 lagi, ganti daripada ini berarti 3 lagi, ganti daripada kasrah 2 lagi, ganti daripada ini 1 berapa menit? Itu 2 3 4 7 tambah 3 10. Asyratun furu'un. Yang 10 ini namanya naibah atau disebut dengan furu'. Furu' itulah menjadi naibah, ganti. Maka dalam mengi'rabkannya, kalau rajin pula kita, wa alamatu rafihi alifun niyabatan anid dhamma, wa alamatu nasbihi ya'un niyabatan anil fathah, wa alamatu jazmihi hadfun nun niyabatan dan sukun li'annahu minal amsilatil khamsah, dan seterusnya. Habis itu faslun. Lagi ya. Faslun. Fasal. Ini masih tadi juga ya. Tuqaddarul itu fi'il apa nih? Fi'il mudhari bina majhul. Malam pacak pula bulan lumbu. Baju kita. Pesantren Ibnu Aqil. Dekat Mabar. Oh, yang ada asalnya yang wajah deh. Ya. Situ juga lagu semua pesantren. Cintanya pada ada mana? Betul tasra. Tahu ubah lagi.
tusra. Ya udah paten lah tuh ya. Fathul Qarib. Nah, sosat apa? Jam saya. Oke. Tuqaddarul harakah. Apa rasa? Harakatu. Ya, karena naibul fa'il kan. Kan jelas dia. Berarti dia pakai dhammah. Nih, dhammah. Wa alamatu rafihi dhammatun. Dah langsung. Zahiratun fi akhir li'annahu jam muannas salim. Nah. Tuqaddarul harakatu thalathu. Ditakdirkan barisnya itu ada 3 baris itu ditakdirkan. Fathah, dhammah, balik. Dhammah, fathah, kasrah. Kalau urutan hijaiyah, fathah, a, i, u. Kalau ini enggak, dhammah itu dulu karena dia rofa itu kuat. Kalau makanya ketika belum ada amil-amilnya dia rofa itu kuat. Dhammah, maka ketika mencontohkan jaa zaidun. Ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Jadi kasrah terakhir. Namun kasrah jar ada kono seret dia. Dia tak mampu berdiri kuat dia. Nasab sangat kuat dia. Dia masih bisa bangkit. Namun nasab kan. Nah, bagus itu baru jar. Makanya asalasu apa kata dia? Yakni ad-dhammatu terus wal fathatu wal kasratu fil ismil mudhafi ila ya'il mutakallim, pada isim yang diidhafakan kepada ya mutakallim. Yang kemarin tuh kan kan ada sini kan, ada dalam kan pas diurutnya kan, ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu sebetulnya terbalik yang kita bilang jadi masalah ya, cuman kurang akurat gitu. Nah, bisa aja kasrah, fathah, dhammah. Kalau untuk ngelas bisa aja. Dhammah. Maka dhammah dulu. Saya tebak aja, aku botol. Itu nama kebetulan aja. Kalau kita ngaji a, i, u, enggak. Dhammah, fathah, kasrah. Dhammah kuat, rofa. Nasab setengah kuat. Nggak sanggup lagi jar seret dia. Itu sosat. Nah, fathah. Buktinya fa'il itu yang paling kuat. Mubtada khabar itu paling kuat. Itu namanya umdah. Artinya nggak akan sempurna kalam itu tanpa fa'il, nggak akan sempurna kalam itu tanpa mubtada. Maka mereka ini rafa. Mana ada? Isim kana rafa. Terus. Ad-dhammah itu walaupun itu sebut terbalik-balik sama ya sebenarnya. Cuman enggak enggak sesuai dia. Sama-sama orang belagu marah dia. Enggak sesuai. Harusnya taqdim ma haqqut taqdim wa ta'khir ma haqqut ta'khir. Makanya sebenarnya urutan tuh dalam tetap ada tertibnya. Misalnya awak yang paling tua ya kan, pas sebut siapa anak, sebut yang paling kuat cilo, sungsang, atau orang tu balik mau lewat, mak terasa, mak kedian nama aku sebut ya, pun sama-sama aja sebenarnya. Nah, ini kemarin udah tuh kan, cuman dikilasnya balik biar lebih gamblang. Ilaya il mutakallim kepada ya mutakallim, gulami, ibni, apa lagi? Fil ismil mufrad alladhi akhiru alif lazima, dan pada isim mu'rab yaitu maksud namanya isim maqsur. Fatah, Mustafa, Musa, Hubla, wa yusamma maqsuran, dinamakan dia tadi isim maqsur. Alif lazimah itu kalau misalnya ditakdirkan fatah alif. Kalau alif lazimah. Iya. Fatah alif.
yang alif lazim itu alif semua. Alif. Nah, udah alif. Cuma penulisannya menjadikan ya. Iya, maka disebut alif bengkok. Nah, di alif juga tapi bengkok. Biasa. Hah? Kalau ya lazimah seperti itu. Ya, ya juga jarang-jarang makanya. Hanya rasa yang berbicara. Itu contoh murtaqid qadi. Satu murtaqi ada, qadi ada, dai ada murtaqid juga. Nah, tandanya asalkan patah sebelum alif itu, berarti itu alif lazim malah tuh asa. Ya kan? Nah, ada pasti patah. Kalau ada alifnya gini, yang sanksi kita kalau ada alifnya gini, fatah. Kalau fatih, berarti mangkus. Kalau patah, berarti maksur. Apa konsekuensi maksur? Wa tuqaddaru dhammatu wal adabis adabis. Maksuran. Berarti dia sama 2 poin. Yang pertama pada isim yang berakhir ya mutakallim, yang kedua berakhir sama maksur. Dah, baru atofnya balik. Wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu. Dan ditakdirkan dhamma dan kasrah. Dhamma dan kasrah. Walaupun nggak ada fakot di situ, kita bilang aja dhamma dan kasrah aja. Doang kalau bahasa anak sekarang. Dhamma dan kasrah doang. Masa tuh lambat datang Allah. Jadi walaupun tak dibilang ini, kita tambah aja berpaham kita. Ditakdirkan tadi 3-3, dhamma, fathah dan kasrah. Sekarang dhamma dan kasrah saja yang tak nampak. Itu terakhir terjadi pada alladzi akhiruhu ya'un lazimah maksurum ma qablaha, yang berbaris kasrah sebelumnya. Contoh al-qadhi, sebelum ya lazimah apa dia? Baris kasrah. Lagi ada al-murtaqi, orang yang menaik. Al-murtaqi perkara titik sama itu. Mana susul itu? Bukti itu titiknya. Pas murtaqi tidak ada. Makanya ketika nggak ada titik diajak lagi kita nih. Ini murtaqi itu murtaqa. Kalau murtaqi dia mangkus, kalau murtaqa maksur. Mustafi dia mangkus, kalau Mustafa maksur. Apa perbedaannya? Kalau dia maksur tadi, 3-3-nya tak nampak. Dhamma tersembunyi, ja'al Mustafa, ra'aitul Mustafa, wa marartu bil Mustafa. Kan? Sedangkan mangkus nampak, ja'al qadhi, ra'aitul qadhiyah, marartu bil qadhi. Ja'at da'i, ra'aitud da'iyah, marartu bil da'i. Ja'al murtaqi, ra'aitul murtaqiyah, dan seterusnya. Oke. Sama mangkusan, dan dinamakan itu tadi orang yang tadi mangkus. Yauma yadun da'i bidana. Cuman di sini dalam Al-Quran da'inya dihilangkan, dia hanya pendek. Ya. Berarti karena ini Tengok-tengok anda. Karena berarti ini terakhir tunggu-tungguan. Terus. jadi berarti fa'il. Jadi dimukodarokan dari doma. Iya. Mudara kalau domanya. Cuman ianya dibuang deh ya kan. Pada hari dipanggil Muhti'ina ila da'i. Dibuang. Dalam Al-Quran pun tak ada kan? Itu tengok catatannya. Tapi kalau bisa di nahunya, kenapa dibuang kan nggak ada itu? Hah? Apa tadi buang? Enggak dibuang harusnya.
kecuali dia nakirah. Nah, maka ai al-mahdhufa. Maka di sini disebut muqaddar 'ala al-ya. Jangan dibilang al-ya mahdhufa, muqaddar 'ala al-ya saja. Kemudian terhalang istisqal, inna isim manqus. Ya. Mana min zuhuriha al-istisqalu. Dia kalau dia apa istisqal, kalau dia manqus. Kalau dia maksud nanti mana min zuhuriha at-ta'adzur. Itu beda ya. At-ta'adzur kalau dia maksur, kemudian kalau dia manqus dia al-istisqal, berat dia. Cuman ya itu dibuang. Ai al-mahdhufa takhfifan, dibuang untuk meringankan liana lafzul Quran kadzalik, karena lafaz yang tertulis di Quran seperti itu. Kan? Banyak. Tapi kalau bukan Quran nggak dibuang. Ya. Wa tazharu fihi al-fathatu, dan nyata zahir padanya fathah. Pada siapa tadi? Fihi, Maksud apa manqus? fil ismil manqusi, nyatalah fathahnya. Kenapa nyata? Li khifatiha, kena ringan. Li khifatiha, kena ringan. Khaffa. Ja'al qadhiyu, berat kan? Kita pun terasa walaupun kita pun orang Arab. Marartu bil qadhiyi. Ra'aitul qadhiyah. Qadhiyah ringan dia, qadhiyah. Nah, kenapa dinyatakan? Kalau jawabnya li khiffatiha. Ajibu da'i Allah, da'iyah mudah. Da'iyu. Makanya ya tuh. Wa tuqaddaru dhammat wal fathah, tadi yang takdirkan pada isim manqus apa? Berarti 3 ya. 1 ditakdirkan al harakatu tsalas, yakni dhammah, fathah dan kasrah pada 2. Pertama pada yang mudhaf kepada yang mutakallim, yang kedua pada isim maksur. Yang kedua yang disembunyikan adalah dhammah dan kasrah pada isim manqus. Sekarang apa yang ditakdirkan? Dhammah dan fathah pula. Justru kasrah enggak nampak. Enggak mungkin nampak kan? Karena di fi'il mungkin kasrah. Dhammah dan fathah. Kenapa fi'il mudhari al-mu'tal? Fi'il mudhari yang mu'tal. Enggak nampak dhammahnya. Yad'u, nada yad'u. Yad'u, dhammahnya hilang. Yarmiyu, dhammahnya hilang. Terus yang nampak ada apa? Ketika dia nampak fathah. Fathah pun tersembunyi pada fi'il mudhari mu'tal. Ini yang disebut fathatu fil fi'il mu'tal bil alif. Oh, bil alif, berarti yang pakai alif. Yakhsha, enggak nampak nih. Dhammah. Apa dia asalnya lampi ini alif? Dia disebut dengan alif. Oh, berarti itu mau dia dari ya atau dari waw? Dia disebut dengan alif. Dan alif itu ada saya lupa sih. Alif itu tak bisa dibariskan. Hamzah yang berbaris. Cuman biar mudah kita di kampung, makanya alif latih, alif bawah, alif depan. Kalau itu hamzah, alif tak akan bisa berbaris. Lam yumkin tahriquha. Tahap itu ulama-ulama nahu menceritakan orang berjiwa sedih kan, seakan-akan macam alif. Iya. Nah, ini alif kan. Radhiya yarda. Awalnya ya kan, khasya yakhsha, nggak bisa dia yakhshayu karena dia bukan ya, dia alif. Anta mungkin dulunya ya,
Ketika pada masdarnya memang ya khasyah. Cuma ketika pada mudhari'nya dia ini alif. Enggak bisa diotate. Yakhshayu enggak bisa. Yakhshaya. Nah, yang penting dia dhamma dan fathahnya ternampak. Sedangkan yad'u yang ternampak yad'uwa zahir. Yarmiyu yang enggak nampak yarmiya zahir. Berarti adapun mu'tal dengan selain alif maka dia tersembunyi, maka dia zahir fathahnya. Ya kan? Ada situ. Fi'il mudhari' mu'tal bil waw bil ya qadarud dhammah saja, artinya fathahnya nampak kalau dia fi'il mudhari' yang pakai waw, yad'u dan yarmi. Rafa dia yad'u enggak mungkin, yarmi enggak mungkin, cuma nasab aja fathahnya nampak ya. Yad'uwa yarmiya wa tazharu fathatu naulai yad'uwa lan yarmiya. Terus wal jazmu fi salasati bil hadfi. Adapun jazam pada tiga itu yang mana nih? Maksud, Asal pula isim maksud jadi jazam. ini yang kedua udah ini ya. Af'alul kham asal af'alul khamsah pula. Betul. Perhatikan domir atau sebuah pembahasan atau sebuah ma'rifat, tengok yang paling dekat nih dia bahasa apa. Maksur udah terlalu jauh, mangkus agak jauh, kemudian itu agak jauh. Apa? Fi'il mudhari' apa? Mu'tal, fi'il mudhari' yang mu'tal. Tengok yang paling dekat. Aku tadi jumpa sama Markona. Jumpa pula sama Butet. Telo botol. Bukan Markona yang telo, si Butet. Yang paling dekat itu. Itulah memaknai domir dan seterusnya. Tiga. Yang mana tiga? Yang paling dekat. Mu'tal alif, mu'tal waw, dan mu'tal ya. Ketika mereka ini jazam, nggak ada cerita. Buang bil hadz, ya. Wal jazmu fi thalath bil hadz, langsung buang. Lam yakhsha, jangan begini lagi, gini langsung. Lam yakhsha, yarda, gini. Sam, yad'u, oke. Yarmi, kadang ini banyak orang salah tulis, masih begini enggak? Biar hilang dia. Ketika berlekuk dia macam jalan dia. Yarmi. Kalau tadi kan yang di sini mu'tal waw itu yad'u. Mu'tal ya itu yarmi. Kalau mu'tal alif yahsha itu yang dimaksud mu'tal alif ini apa? Sedangkan mu'tal waw itu yad'u karena asalnya yad'u. Ya. Yarmi. Kalau misalnya mu'tal alif asalnya yakhsha, dia menjadi alif. Di situ posisi dia alif. Walaupun pada fi'il mudhari'nya, pada fi'il madhi dia itu ya. Khasyah. Dan nampak dari masdarnya khasyah. Justru karena dia alif itulah makanya nggak bisa dibariskan apapun. Dan itu nampak pada isim maksur pun begitu kan? kenapa ya yang mu'tal ya kok nggak jadi alif? Padahal posisi mu'tal ya yang yarmi, kenapa nggak yarma? Sedangkan yahsyanya juga kan dari yahsyayu juga. Justru itu bukan. Oh, karena apa sebab ini Sar? Barisnya sebenarnya. Ya itu ya juga. Ya justru Roma. Nggak nampak Romia. Roma. Roma ya. Berarti kalau Roma. mu'tal alif. Kalau Roma mu'tal alif. Ya pada saat ini dia alif. Cuman dia siluman. Ya. Itu disebut mu'tal alif apa mu'tal ya? Alif. Pada saat ini dia alif. Ketika dia pada mudhari yarmi. Oh, apa spesifiknya karena sebelumnya patah? Bisa jadi.
Dan itu timbangan tak bisa pula. Kenapa enggak yarma? Karena dia begitu pula lisan orang Arab tuh yarmi kita cuma ikut. Ketika dia yarmi, dia macam mirip-mirip macam mangkos tadi, tapi dia bukan enggak disebut si mangkos. Roma. Dari disebut alif. Dan memang ketika dia ya wow yang terletak setelah baris atas, maka dia berubah menjadi alif. Cuman ini kan nggak akan diotak-atik karena dia permanen. Kan nggak akan masuk huruf jazam. Oh iya. Tetap tanda apanya? Wala mabni al-fathil muqaddar itu aja lah. Dia patah, cuman dia tersembunyi di balik alif. Ini yarmin lah ini bahasa yarda. Al-mu'tal alif kan. Kalau berbaris patah dia kan tadi berarti mu'tal alif. Justru karena dia alif tuh nggak bisa mau domahnya, fatahnya tersembunyi. Layaknya macam-macam mirip, tapi bukan ya mirip sama si maksur. Sedangkan kalau waw dan ya macam mirip dengan mangkus, pas patahnya nampak. Karena pada saat ini dia nggak akan dibilang dari apa? Ya nggak akan dibilang. Qala. Apa dibilang dari ini wow? Enggak, dia alif. Ya kan? Cuman asalnya dia wow, dia siluman. Yang zahir. Hah? Yang zahir. Oke. Berarti kalau yaksha, kalau misalnya gini lah, saya ngerti bisa. Misalnya Zaidun, mubtadaun, marfu'un bi dhammah. Yasha, mubtadaun. Ya. Yasha fi'il mudhari'un, mabniun ala Mabniun. Yasha fi'ilun mudhari'un, marfu'un Wa alamatu rafihi muqaddaratun, dhammatun dhammatun muqaddaratun. al-alif. Nah, hah? Ada mana menjadi ada. Mau pakai itu boleh, mana menduriya ta'adzur. Oh, kalau pakai mana berarti atazur bukan asikon. Al-istisqal kalau yang ini. Wow sama ya ini. Dia alasannya karena berat. Kalau ini at-ta'adzur sulit, kapan pun nggak akan bisa dia. Nggak akan pernah sejarahnya alif itu berbaris. Kalau ini macam kita dalamnya ini istisqal. Nah, dia istisqalnya macam pemaknaan dari mangkos lah dia jadinya. Ini karena dia berat. Kalau dia ringan, ini kan alasnya karena berat kan. Kalau dia ringan, keluar dia. Makanya patah tuh ringan. Patah tuh kena ringan, patah makanya keluar. Mana ada patah tuh? Ada kan? Li khiffatiha karena ringan. Ajibu da'i Allah. Kalau ta'adzur dia macam mangkus. Ta'adzur tuh ya tak ada alasan untuk apa? Uzro betul sulit untuk diapakan. Akan bisa. Berarti kalau misalnya diasalkan ya umu, ya reminu, ya syayu. Cuma karena Enggak juga. Kalau yakshayu nanti berarti dia ya syayu. enggak juga. Berarti dia di wow. Dia alif. Pokoknya alif. Tapi kan itu kan alifnya siluman. Enggak. Ya. Dogil lu. Itu udah apa? Bagus. Ini tengok, ini huruf apa nih? Qala. Huruf apa? Alif. Alif kan? Apa kita bilang itu huruf wow? Alif kan siluman. Ya, tapi itu ini jangan usah pakai siluman dia. Dah, ba'ah. Dan oke, Roma. Nah, ini alif nih. Cuman dia asal dia ya, oke. Ketika kebalikan pula khasya. Dia yaksha. Yakshayu. Enggak yakshayu. Kalau yakshayu nanti berarti ini di huruf ya. Saya mau tahu akar katanya. Kalau yaksha, fi'il madinya kan khosya. Khasya. Khosya. Khosya fi'il madi. Khosya kan. Berarti fi'il mudhari'nya yakshiyu. Kalau di kamu yakshiyu, yakshiyu. Yaksha. Yakshayu.
Enggak bilang yakshayu. Akarnya Kalau akarnya tengoklah mudhari'nya, madinya, tengok juga mastarnya. Macam ini apa salah? Qaulan yaqulu. Ini asalnya ya. Itu. Nah, dikarenakan berpatah juga, pengaruh juga, maka otomatis dia menjadi alif. Tapi jangan pula disimpulkan dia ditakdirkan menjadi cemya. Kalau ditakdirkan menjadi cemya nanti berarti dia ya yakshayu, bukan. Dia enggak yakshayu, enggak yakshayu. Nanti kalau ditakdirkan jadi ya, kenapa dia tak berbaris? Pada saat ini dia sudah menjadi alif. Asalnya memang khasyah. Dan prinsipnya memang ketika waw dan ya terjadi setelah fathah, maka dirubah menjadi alif. Ketika anggaplah mungkin dia siluman, asal dia huruf ya sebenarnya. Radhiya yarda huruf ya. Nah, tapi pada saat ini dia jadi alif sehingga tak bisa lagi yardayu. Dibilang yardayu enggak bisa. Ketika kita anggap yardayu berarti jadi ya. Nah, berarti efeknya nanti yardoya. Nyatanya tidak. Walan tardo. Tersembunyi. Pokoknya dia dianggap pada saat ini memang udah jadi alif dia. Udah berubah dia. Jangan dipandang lagi bahwa dia siluman. Kalaupun dianggap siluman, dia sekarang adalah alif. Ketika alif tidak berbaris, makanya qala berbaris ke alifnya. Kalau tidak berbaris itulah. Cuman dia asalnya itu paham artinya? Kenapa enggak asalnya yaksanya apa sebenarnya? Dia ya. Cuman pada saat itu dia menjadi alif. Maka disebutlah mu'tal alif. Jadi kalau yang ini kan pernah bukan dibahas. Kalau untuk madhi kan nggak mungkin dia masuk jazam, nggak mungkin masuk ini. Pokoknya si berbaris patah dia alif lagi. Yarda, yakhsha, apa lagi? Kalau raqya, yarqa ya, yarqa. Yarqa. Irtaqa. Ittaqa. Ittaqi, ininya dia tuh. Oh, ini alif ini berarti karena dia huruf ilat yang ada ketentuan sebelumnya ada harkat tertentu yang dia berubah jadi alif. Iya, iya. Itu yang dinamakan mukhtar alif. Tapi bisa jadi juga karena untuk meringankan dia dianggaplah dia macam ya dulu. Bisa juga. Kan nggak mungkin berbaris tiba-tiba fiilnya khashi tiba-tiba rodi mesti berbaris. Bisa aja pada saat itu dia dikembalikan menjadi ya, dipinjam dia sebentar. Tapi kalau lihat masdarnya ya, dia asalnya ya. Bil hadfi kama taqaddam wallahu alam bis-shawab. Di sini tadi enggak ada kalau alif. Mana? Apa tak ada pula? Nampak. Untuk